Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa ita'izil kurba, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Aidil Fitri yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir berkumandang di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, yang didawamkan oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Syukur atas segala nikmat kemenangan, syukur atas segala nikmat kesempurnaan di dalam ibadah selama Ramadan. Dengan syukur ini, semoga
kita semuanya Allah jadikan insan yang takwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah dari sebuah kemenangan yang kita dapat hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Semoga kita menjadi bahagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti semua kita memperoleh syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin wal hadirat semuanya. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya kita munajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan yang selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Aidil Fitri yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhir bagi mereka orang-orang yang beriman setelah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, agar menjadi insan yang takwa. Takwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal dari sebuah kalimat perintah takwa, Allah tegaskan agar kita menjadi orang-orang yang peduli. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang peduli, mau mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu sikap peduli terhadap sesama lewat harta benda yang dimiliki. Allah Subhanahu wa taala kita inginkan satu kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kalian menafkahkan harta benda kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsinu, lantas kemudian kalian berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesama. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Bersihkan hartamu dengan zakat. Bersihkan hartamu dengan infak. Bersihkan hartamu dengan sedekah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang kadang dia bohong dengan perkataannya agar dibeli dagangannya. Kadang dia curang dengan timbangannya. Rezeki yang dia dapat maka bersihkan lewat zakat, infak dan sedekah. Mereka para pekerja pabrik banyak korupsi tentang waktu. Rezeki yang dia dapat dia bawa pulang buat anak istrinya, khawatir karena kotor, maka dia bersihkan dengan zakat, infak dan sedekah. Mereka para pekerja kantor kadang manipulasi dengan data yang mereka buat agar diterima laporannya. Dia kotor cara bermainnya. Rezeki yang dia bawa pulang untuk anak dan istrinya, maka bersihkanlah dengan zakat, infak dan sedekah.
Mereka para pengusaha-pengusaha hebat, untungnya miliaran rupiah. Kadang mereka tipu menipu dalam pencarian rezekinya. Maka bersihkan harta mereka dengan cara infak, zakat, infak dan sedekah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kalian menafkahkan harta benda kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diartikan seorang hamba ketika dia infak, ketika dia sedekah, ketika dia zakat, itu artinya dia meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa dia pinjamkan? Tidak lain dan tidak bukan dia pinjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Satu ayat Allah telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tegas dalam makna ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik? Fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya, pembayarannya kepada siapa? Kepada hamba Allah yang dia mau meminjamkan hartanya, dia mau menginfakkan hartanya, dia mau sedekahkan hartanya, dia mau zakatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalimat ancaman di dalam ayat terakhirnya, wallahu yaqbidu wa yabsut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melapangkan rezeki hambanya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha menyempitkan harta seorang hamba. Jadi enggak tanggung-tanggung hadirin. Ayat ini mengajarkan kepada kita berani untuk meminjamkan harta benda kita dengan satu taruhan. Pinjaman di jalan Allah akan berkembang, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan harta kita dengan zakat, infak, sedekah. Bersihkan harta kita dengan cara meminjamkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayat ini ditutup dengan satu kalimat, wa ilaihi turja'un. Karena kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah menarik hadirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, asbabun nuzul daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kembali kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah makna hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu hari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dahda Al-Ansari, diceritakan oleh Imam Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Dahda Al-Ansari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan siapa dia berjumpa? Dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika dia berjumpa dengan baginda Rasul, Abu Dahda bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah benar bahwasanya Allah ingin kita pinjamkan harta benda ini? Allah meminjam harta daripada kita." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Benar wahai Abu Dahda radhiyallahu an sahabat." Subhanallah, apa yang dikatakan oleh Abu Dahda? "Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu. Aku ingin menjabat tanganmu ya Rasulullah sebagai bentuk baiat, sebagai bentuk persaksian ya Rasulullah, bahwasanya aku memiliki kebun dan di dalam kebunku ada 600 pohon kurma. Di tengah perkebunanku ada rumah yang ditempati oleh istri dan anakku. Maka saksikan olehmu ya Rasulullah, hari ini semuanya
aku serahkan kepadamu sebagai bentuk pinjamanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak tanggung-tanggung hadirin, satu kebun 600 pohon kurma ada di dalamnya, rumah ditempati oleh istri dan anak-anaknya, diserahkan oleh Abu Dahda Al-Ansari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pinjaman dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak dengan cara membersihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lewat zakatnya, lewat infaknya, lewat sedekahnya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih Abu Dahda Al-Ansari. Dan saat itu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah harta benda kebun yang diserahkan oleh Abu Dahda Al-Ansari kepada baginda Rasul, diserahkan semuanya kepada mereka anak yatim. Di sana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Rabb, beri umatku yang telah meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang ditambah olehmu, wahai Allah." Allahu Akbar. Setiap rangkaian zakat, infak, sedekah yang diberikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya telah didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 berbanding 10. Bahkan doa, kalimat doa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat satu ungkapan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti dia menanam satu butir, hadirin, satu benih. Lantas kemudian dari satu butir, satu benih ini tumbuh 7 bulir, dan dari setiap 7 bulir ini satu menghasilkan 100 biji, satu berbanding 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah berkehendak, Allah maha berkehendak membalas dengan balasan yang banyak. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang berani menafkatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia bersihkan hartanya dengan zakat, infak dan sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu kalimat doa terus diminta sama baginda Rasul. Tambah ya Allah bagi mereka umatku yang telah bertransaksi zakat. Tambah terus ya Allah pahalanya bagi mereka umatku yang terus berinfak. Tambah terus ya Allah pahala bagi umatku yang berani mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhir pertemuan kita, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semuanya dari pahala yang ditambah, dan ini merupakan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ajrahum bighairi hisab, tanpa batas, hadirin. Orang yang zakat, orang yang infak, orang yang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia bersihkan hartanya yang kotor di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan transaksi zakat, infak dan sedekah. Berharap ada pahala banyak, berharap ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat doanya ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Az-Zumar ayat yang ke-10.
Dan ini menjadi sebuah asbabun nuzul buat kita untuk bertransaksi zakat, infak, sedekah, meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita zakat, intinya ketika kita infak, intinya ketika kita sedekah, maka ada sabar dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam memberi, sabar dalam memberi, ihsan dengan memberi, hingga ada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala tanpa batas. Hadirin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan kisah lewat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dahda Al-Ansari menjadi sebuah peringatan keras buat kita. Jangan pernah kita kotori harta kita dengan hidup berpoya-poya, dengan hidup bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Law ta'lamuna ilmal yaqin, summa latarawunnaha ainal yakin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jangan sampai ketika kita mengumpulkan harta benda kita, kita lupa akan kehidupan kita. Mati adalah jawaban buat mereka orang-orang yang pelit, tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya dia akan menyesal nanti pada saat ruh akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayatnya? Rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Mereka hamba-hamba Allah yang pelit, yang enggak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mati akan dibuat nyesal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa, Rabbi, wahai Allah, laula akhiratani ila ajalin qarib. Tangguhkan ya Allah, ulur ya Allah kematianku. Mau ngapain? Fa'asaddaqa, kami pengen bersedekah ya Allah. Wa akum minas solihin, kami pengen bertransaksi amalan soleh. Telat. Hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah bahagian dari hamba-hamba Allah yang mau membersihkan harta kita lewat zakat, infak, dan sedekah. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta benda yang kita tumpahkan, kita serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebuah pinjaman yang nanti di yaumil qiyamah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan tanpa batas. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ayatul ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa kafiyal muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau yang maha besar, begitu cepat Ramadanmu pergi ya Allah. Hari ini di hari kemenangan kami munajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa dan salah kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah saudara kandung kami ya Allah. Ampuni dosa sahabat kerabat kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah kaum muslimin muslimat mukminin mukminat ya Allah. Kami yang berlumuran dosa ya Allah, di hari raya Idul Fitri kami munajat kepadamu ya Allah. Ramadanmu yang telah pergi, jangan buat kami kembali juga pergi ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, hingga kami bisa bertemu berjumpa dengan Ramadanmu yang mulia di tahun depan ya Allah. Terima seluruh rangkaian amal ibadah kami, saum kami, puasa kami ya Allah. Ridhai ya Allah, berkahi ya Allah. Ya Rabb, terus tambah hidayahmu kepada kami ya Allah, dengan kami bersyukur kepadamu ya Allah lewat satu kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bimbing terus kami ya Allah. Ampuni semua dosa dan salah kami ya Allah. Bimbing kami dengan hidayahmu hingga kami selamat dunia dan akhirat kami, berjumpa dengan syurgamu yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tazakkarun. Terakhir, atas nama pribadi dan juga keluarga besar, kami haturkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidina wal fa'idin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.